Bike helmet. We're going to... Hello Masters, welcome to Kin Master Movie. Kali ini Kin Master Movie akan membahas alur cerita dari sebuah serial film berkelanjutan berjudul The Blacklist Season ketiga episode ke-20. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus video ini sampai habis. Stay tune di channel Kin Master Movie. Scene dibuka dengan Harlotte Cooper yang sedang memberikan pidato perpisahan di depan jenazah Elizabeth Kane. Cooper bercerita tentang Elizabeth Kane yang masuk dalam kehidupan mereka dalam situasi luar biasa yang hanya bisa dilalui oleh sedikit agen. Tetapi Kane bisa lebih dan berkembang. Kane tahan pemeriksaan dari rekannya sendiri, tuduhan palsu dari pemerintahannya, dan membantu menangkap penjahat kriminal yang dikenal dalam negara ini. Meskipun Kane diperlakukan demikian, namun dia orangnya pengampun karena Kane mengikuti kata hatinya dan melawan segalanya yang menuntunnya kepada pria yang dicintainya. Cooper tak akan pernah melupakan saat-saat pertama bertemu dengan Elizabeth Kane, dan Cooper pun yakin bahwa bukan hanya dia yang bersedih atas kematian Kane, juga teman-teman yang lain pun merasakan hal yang sama. Namun Cooper menambahkan, meskipun Kane telah tiada, tapi Kane tetap di dalam hatinya, hati kita semua. Lalu, sesaat kemudian, Elizabeth Kane dibawa ke pemakaman dengan iringan mobil dari sahabatnya. Terlihat saat di perjalanan, istri Cooper yang mengatakan kepada suaminya bahwa dirinya kasihan kepada Tom, wrestler, Aram, dan Navabi yang sedang bersedih atas kematian Elizabeth Kane. Sampai-sampai Aram Mujtaba yang terlihat wajahnya seperti seorang syekh dari Arab pun dibuat ngefly karena ganja, saking stresnya ditinggal Elizabeth Kane. Sesampainya di pemakaman, seorang pendeta memimpin doa untuk Elizabeth Kane. Lalu setelah mereka selesai berdoa, Aram maju di depan peti jasad Kane dan mengeluarkan secari kertas yang berbunyi, "Saat dia meninggal, bawalah dia dan buatlah dia menjadi bintang kecil, dan dia akan membuat wajah langit begitu indah hingga seluruh dunia akan mencintai malam dan tak menyembah matahari yang bersinar." Dikutip dari Rom dan Juliet. Setelah selesai, mereka pun meninggalkan area pemakaman tersebut. Scene memperlihatkan Reddington yang sedang menuju ke sebuah rumah. Lalu Reddington pun mengetuk pintu dan seseorang membuka pintu dan bertanya apa maksud Reddington menemuinya. Kemudian Reddington menjawab bahwa cucumu sudah meninggal. Reddington meminta maaf karena tidak bisa menjaga cucunya. Ternyata orang itu adalah kakek dari Elizabeth Kane yang bernama Dom. Kemudian ia meninggalkan Reddington begitu saja. Dan inilah The Artax Network, Blacklister nomor 41 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Raymond Reddington. Lalu Cooper yang sedang berbicara dengan Cynthia mengatakan bahwa Cooper harus melanjutkan kasus kematian Kane. Namun Cynthia mengatakan bahwa mencari Reddington lebih penting ketimbang melanjutkan kasus tersebut, karena menurutnya Reddington ada karena Kane. Sementara ketika Kane sudah meninggal, Reddington tak akan muncul lagi. Kemudian di markas FBI, Cooper yang baru saja diberi perintah untuk tidak melanjutkan kasus Kane mendapat laporan dari Aram bahwa pengincar Kane meretas pusat telekomunikasi. Mereka mengamati menggunakan kamera lalu lintas, kamera keamanan pribadi. Namun Aram menambahkan bahwa Kane bukan satu-satunya yang mereka awasi, karena setelah melacak data tersebut, Aram melihat riwayat pelacakan dari Hotel Warwick di tengah kota dari seseorang yang disebut Dewan Keuangan Global. Cooper bertanya apa hubungannya dengan Kane. Aram menjawab tidak tahu karena banyak file yang harus dicek lagi, dan orang tersebut bernama Benjamin Stalder. Navabi menambahkan bahwa orang tersebut adalah kunci untuk menemukan siapa dalang dari pembunuhan Kane.
Lalu, Ressler dan Navabi pun langsung mencari Benjamin Stalder di Hotel Warwick. Di saat Navabi menghubungi karyawan hotel dan meminta menghubungi Benjamin melalui telepon kamar hotel, ternyata ia sedang menelpon orang lain, sehingga dia tak menjawab telepon darinya. Dan karyawan hotel tersebut mengatakan bahwa dirinya melihat Benjamin Stalder yang sedang mendekati lift. Kemudian, terlihat juga seseorang yang sedang memantau Benjamin dari layarnya memberitahukan kepada timnya tentang lokasi Benjamin. Ketika ia sedang memasuki lift, ternyata Nezroan sudah berada di dalamnya. Kemudian, ia menghajar pengawal itu membawa Benjamin. Akhirnya Navabi pun sampai di hotel tersebut dan bertanya kepada karyawan hotel yang dihubunginya tentang lokasi Benjamin Stalder. Lalu, ia pun menjawab bahwa Benjamin sedang dibawa oleh seorang wanita. Kemudian, Navabi langsung bergegas hingga akhirnya mereka pun saling menghajar. Hingga akhirnya Nezroan pun kabur dan meninggalkan Benjamin Stalder. Terlihat Tom yang sedang menghubungi Cooper bahwa dirinya meminta ikut menyelidiki kasus Kin. Namun, Cooper meminta Tom untuk menjaga anaknya saja karena ia sudah mulai menemukan jalan atas kasus Kin. Lalu memaksa untuk ikut dalam mencari pembunuhan Kin hingga akhirnya Cooper pun memperbolehkannya. Di markas FBI, Navabi sedang menjelaskan kepada Cooper bahwa ia melihat Nezroan yang sedang menculik Benjamin. Ia yakin bahwa itu adalah Nezroan. Kemudian Cooper mengatakan bahwa bagaimana mungkin itu Nezroan, sementara mereka sudah menahannya karena kasus perampokan bersenjata di fasilitas nuklir. Lalu Cooper meminta Aram untuk mencari tahu siapa yang membebaskan Nezroan. Kemudian Navabi menjawab bahwa Aram tidak masuk hari ini. Dia beralasan masih sedih karena kepergian Elizabeth Kin. Cooper meminta Ressler dan Navabi untuk menginterogasi Benjamin Stalder tentang mengapa dia diincar dan kaitannya dengan Kin, karena ia adalah kunci atas kasus Kin. Terlihat Benjamin yang sedang menjelaskan kepada Navabi dan Ressler tentang dirinya adalah pengelola grup konsorium energi yang memberikan saran ke pemerintah dan klien sektor swasta tentang energi dan modal bisnis ekonomi. Ia menyarankan siapa yang mendapat kontrak miliaran dan siapa yang tidak, sehingga ia sering mendapat ancaman mati oleh banyak pihak. Lalu, scene berpindah di rumah kakek Kin. Reddington menjelaskan bahwa begitu nama Masha Rostova masuk siklus berita 24 jam, dia langsung diincar. Reddington selama ini sudah melindungi Kin. Namun, ternyata Reddington tak bisa selamanya melindunginya karena Kin meninggal bukan dirinya tertembak, tapi karena komplikasi medis saat bersalin yang membuatnya meninggal. Kemudian, kakek Kin bertanya, apakah Masha berarti sudah punya anak? Reddington menjawab, ya, ia melahirkan anak perempuan yang terlahir prematur, tapi diharapkan sehat. Lalu, kakek pun meninggalkan Reddington dari meja makan. Sesaat setelah makan, Reddington memainkan piano. Namun, kakek Dom langsung menutup piano tersebut dan berkata, "Mengapa Reddington masih di sini?" Lalu, Reddington menjawab bahwa dirinya hanya mencari suasana yang tenang dan tempat tersebut berada di sini. Namun, kakek Dom tak mau Reddington berada di rumahnya. Kakek Dom pergi dan mengatakan bahwa dirinya akan berbelanja ke kota. Kemudian, Reddington meminta kakek Dom untuk membelikannya bir. Ketika kakek Dom sudah selesai berbelanja, dia memanggil Reddington dengan membawakannya bir pesanan Reddington. Namun ketika kakek memanggilnya, Reddington tak menjawab. Kemudian kakek tersebut mencarinya. Ternyata Reddington sedang berada di belakang rumah. Ia sedang melihat-lihat kenangan masa kecil milik Katarina Rostova. Lalu kakek tersebut langsung melarangnya. Ia berkata bahwa Reddington tak berhak membongkar barang miliknya dan berhenti menyiksanya. Lalu Reddington bertanya, menyiksa bagaimana? Kakek menjawab bahwa semakin Reddington membuka masa lalu anak dan cucunya, semakin ia tersiksa. Ia menambahkan bahwa yang tersisa dari putrinya yaitu Katarina Rostova hanyalah kotak-kotak tersebut. Ia menyalahkan Reddington yang membuat anak dan cucunya kini telah tiada. Ia pun pergi meninggalkan Reddington.
Beberapa lama kemudian, scene berpindah di dalam rumah. Reddington mengatakan bahwa Dom masih mempunyai keluarga, yaitu anak Elizabeth Kane. Kakek Dom mengatakan bahwa dirinya tak akan hidup lama untuk melihatnya tumbuh besar. Itu pun jika dia boleh menemuinya. Karena selama ini ia pun tak pernah melihat Kane, ia cuma bisa memandangi fotonya tanpa melihat wujud asli dari Kane itu sendiri. Lalu ia berbalik tanya bahwa apakah Reddington pernah menceritakan dirinya kepada Elizabeth Kane. Reddington menjawab bahwa ia tidak sempat menjelaskannya karena ini sangatlah rumit. Butuh waktu untuk menceritakan banyak hal kepada orang yang beberapa bulan lalu baru Reddington temui. Kemudian terlihat Aram yang sedang menemui Reddington. Aram meminta maaf karena telah mencari tahu informasi lokasi Reddington kepada Dembe. Dan Aram pun memohon agar Reddington mau ikut bersamanya untuk menyelidiki kematian agen Kane. Namun Reddington menolaknya. Kemudian Reddington menutup pintu. Lalu Aram mencegahnya dan mengucapkan kata-kata Reddington yang berbunyi, "Orang lain yang membentuk siapa diri kita. Bila mendadak mereka tak ada, kita akan runtuh menjadi puing." Kemudian Cooper sedang bertanya kepada Cynthia tentang siapa yang melepas Nezrowan dari tahanan militer. Kemudian ia menjawab bahwa Cooper sepertinya mencari Wall di kandang kambing. Ia tak tahu karena ini bukan kuasanya. Yang jelas, itu adalah misi dari pemerintah Amerika Serikat yang rahasia, berbahaya, dan penting. Lalu Cooper menjelaskan bahwa bagaimana mungkin dirinya bisa berdiam diri begitu saja setelah agen terbaiknya meninggal dibunuh. Sementara Cynthia ingin Cooper mundur. Lalu dengan terpaksa Cooper keluar dari ruangan. Di markas FBI terlihat Aram yang sedang berjalan. Kemudian Ressler berkata bahwa jika Reddington tak kembali untuk Kane, dia tak akan kembali. Lalu Navabi bertanya kepada Aram tentang hasil server bawah tanah. Kemudian Aram menjawab bahwa ia tak bisa temukan ujung rantai proksinya. Ressler menambahkan bahwa mereka harus memantulkannya ke server tersembunyi yang ada di bumi. Hingga Aram pun langsung mendapat ide untuk melacak semua data satelit di orbit Geo dan Leo yang berada di atas bumi. Lalu beberapa saat kemudian, Aram menemukan jaringan Artax, yaitu sebuah proyek telekomunikasi lama untuk memberi liputan data ke seluruh sudut bumi melalui 73 satelit. Namun perusahaan itu bangkrut, sehingga proyek itu ditinggalkan. Tetapi 73 satelit itu masih ada, sehingga ada beberapa pihak yang memakainya. Dan pada akhirnya, Aram pun menemukan lokasi yang mereka gunakan untuk menyabotase jaringan Artax di Jalan Pulaski nomor 2054. Lalu tim FBI langsung menuju lokasi yang sudah ditentukan, di mana lokasi tersebut hanya terdapat satu pintu yang berarti tidak ada jalan keluar lain. Terlihat seseorang yang sedang memantau CCTV melihat tim FBI yang sedang memasuki lokasi mereka. Kemudian melaporkan kepada yang berjaga agar menghanguskan semua alat untuk menghilangkan barang bukti. Sehingga ketika tim FBI sudah sampai di ruangan, mereka tak menemukan apapun selain barang bukti yang sudah rusak. Kemudian di markas FBI, Aram menjelaskan kepada Cooper bahwa ia baru saja mengecek rekaman keamanan Hotel Warwick. Lalu Aram menemukan rekaman Benjamin Stalder 1 jam sebelum penculikan yang sedang bertemu dengan seorang wanita yang tidak diketahui Aram. Padahal Stalder mengatakan bahwa ia tak pernah keluar dari kamarnya. Scene memperlihatkan di mana Tom yang memotret Cynthia yang sedang bertemu dengan seorang wanita. Setelah itu, Tom yang sudah berada di markas FBI memberikan foto Cynthia yang sedang bertemu dengan seorang wanita. Lalu Cooper menempelkan foto itu ke kaca. Ia menambahkan bahwa wanita tersebut juga kemarin menemui Benjamin Stalder 1 jam sebelum penculikan. Lalu Tom bertanya siapa Benjamin Stalder. Cooper menjawab bahwa ia adalah eksekutif tertinggi untuk konsorsium energi. Siapapun yang melacak Kane juga melacak Benjamin.
Kemudian Reddington yang baru saja bepergian sampai di rumah tersebut. Kakek Dom mengatakan bahwa dia mendengar percakapan Reddington dan bocah Arab itu. Reddington menjelaskan bahwa dia bernama Aram Mojtaba yang berasal dari Delaware. Reddington berjanji kakek Dom tak akan diganggu tamu yang tak diundang karena Reddington tahu bahwa kakek Dom suka privacy. Lalu kakek Dom bertanya, kenapa Reddington tak ikut dengan Aram? Sepertinya Reddington merasa semua tindakannya tak berguna sama sekali. Setelah itu kakek Dom mengatakan bahwa Reddington memberitahu soal Masha Rostova. Lantas apa yang Reddington mau darinya? Lalu kakek Dom menambahkan, setelah kehilangan Katarina Rostova, ia seperti merangkak ke alam liar bagai hewan yang terluka sejauh mungkin dari kehidupan untuk melewatkan sisa hidupnya lalu mati. Jika Reddington kesini hanya untuk bertahan hidup, ini bukan tempatnya. Menurutnya, Reddington punya alasan pergi dari sini untuk membantu orang jujur yang membutuhkannya. Scene terakhir memperlihatkan Aram yang sedang makan di depan laptop. Lalu ada yang mengetuk pintu rumahnya. Ketika Aram membuka pintu, ternyata itu adalah Raymond Reddington. Dia kembali untuk membantu Aram mencari tahu siapa yang membunuh Elizabeth Kane. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita serial film The Blacklist season ketiga episode ke-20. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nantikan episode selanjutnya di KineMaster Movie. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video and bye-bye.